Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 242. Anda bertanya Alkitab menjawab dari 08569131 dan seterusnya. Shalom, saya David mau bertanya di Kejadian pasal 2:17, memang yang tidak boleh dimakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi di Kejadian pasal 32, Kejadian 3 ayat 22, Taman Eden dijaga kerup supaya manusia tidak makan buah pengetahuan, pohon kehidupan maksudnya. Apa bedanya? Karena kata Pak Erastus boleh dimakan buah pohon kehidupan. Yang benar boleh apa tidak? Bukannya buah pohon kehidupan di Wahyu 22 ayat 2 baru boleh dimakan dan daunnya untuk pengobatan. Mohon penjelasan Pak Erastus. Yang pertama, Wahyu pasal 22 ayat 2 mengenai pohon kehidupan yang daunnya bisa untuk pengobatan belum tentu sama persis dengan apa yang dimaksud di dalam Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Ya, walaupun kemungkinan betul bisa. Ya, saya juga bisa membuat kaitan atau benang merahnya. Tetapi itu kita kesampingkan dulu. Yang sedang David pertanyakan, apa bedanya? Karena kata Pak Eras boleh dimakan buah pohon kehidupan, bukan kata saya sebenarnya, kata Tuhan. Kamu boleh makan semua buah di taman ini, kecuali buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebenarnya maksud boleh makan semua buah di taman itu adalah kata yang lain harus makan. Karena manusia kalau tidak makan buah mati. Itu merupakan makanan pokok. Ingat, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi juga dari setiap firman. Jadi buah-buah yang baik untuk dimakan bagi fisik, juga buah pohon kehidupan yang dimakan untuk jiwa. Itu harus. Tetapi rupanya manusia lebih mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maksudnya format pengetahuan yang Allah tidak kehendaki dimiliki manusia, yang membuat manusia tidak bisa mengerti apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam kondisi telah rusak, manusia tidak mungkin bisa mengerti pengetahuan yang dari Allah. Tidak mungkin bisa. Kalau dipaksakan, itu nanti kemungkinan yang saya pahami seperti Lucifer. Jadi kekal dosanya. Jadi imun sampai tidak bisa diperbaiki. Manusia harus menerima dulu pengampunan dosa, pembenaran, Roh Kudus diberikan kepada manusia, lalu ya Injil Kerajaan Allah baru diberikan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang saya pahami, pohon kehidupan itu kebenaran. Itu yang diberikan Tuhan Yesus di dalam Injilnya. Itulah sebenarnya isi dari pohon kehidupan. Yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh mereka yang tidak dipimpin Roh Kudus dan yang masih berplatform memiliki landasan berpikir mencintai dunia. Tetapi ingat ya saudara-saudara, manusia yang jatuh dalam dosa belum tentu harus menjadi bejat. Tetap bisa baik, tapi tidak bisa sempurna. Nah, Tuhan Yesus datang itu sebenarnya memberi buah pohon kehidupan itu. Ya,
Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan Roh Kudus akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Ya. Nah, kalau Lucifer itu, ini pemahaman saya yang mungkin subjektif ya saudara, setan itu dalam kondisi rusak tapi mengerti kebenaran dan dia secara atau dengan sengaja menolak, kekal dosanya dan tidak bisa diperbaiki. Itu ringkasan yang saya bisa sampaikan, mungkin tidak memuaskan. Nanti di dalam ceramah mengenai corpus delicti saya akan mendalami ini ya. Kalau untuk 10 menit tidak mungkin bisa ya. Oke. Plus 60 11 1404 dan seterusnya ya. Ini dari luar negeri. Shalom Pak Era, sorry singkat panggil nama saya. God bless, sing, stay safe, stay care, stay healthy buat Bapak and family. Pak, saya mau tanya, apa ada malaikat pencabut nyawa yang turun ke dunia mengambil nyawa orang yang mau meninggal? Katanya berbaju hitam dan beberapa kali hadir di ruangan orang yang mau meninggal itu sampai orang itu meninggal. Apakah malaikat itu suruhan Tuhan atau lain? And betulkah ada seperti itu? Sebab saya belum yakin dan percaya ada hal seperti itu. Tolong ya Pak jelaskan. Thank you so much. Thank you so much sebelumnya atas penjelasan Pak Eras dari Malaysia, dari Miri. Alkitab tidak menjelaskan adanya malaikat khusus pencabut nyawa. Yang ada malaikat pemberita dan malaikat perang seperti Gabriel, Mikael. Jadi kalau ada pengalaman-pengalaman pribadi yang bersifat subjektif, itu tidak bisa menjadi dasar atau landasan. Ya. Kalau ada orang meninggal lalu disambut malaikat, bisa saja seperti Lazarus di dalam Lukas pasal 16. Tetapi itu bukan major issue, bukan hal yang utama. Ya, Anda tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Jadi sebaiknya kita anggap tidak penting saja. Ya, oke. 0813 5762 dan seterusnya. Selamat malam Opa Erastus. Opa. Saya Yesi umur 8 tahun, adik Yesi namanya Arcelia umur 7 tahun. Kami rutin bertiga, Papa belajar kebenaran dari Truth Kids. Yesi mau bertanya, seandainya manusia tidak diciptakan, maka apa yang diciptakan oleh Tuhan? Kalau manusia tidak diciptakan, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, Opa Eras juga tidak tahu. Kalau manusia tidak diciptakan, lalu apa yang diciptakan oleh Tuhan? Opa Eras juga tidak tahu. Yang Opa Eras tahu manusia yang diciptakan, bukan yang lain. Selain alam semesta, binatang, juga manusia. Ya. Jadi kita juga tidak perlu tahu karena itu namanya berandai-andai. Andai-andai. Ya, oke. Mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu supaya Tuhan memiliki makhluk yang dengan kehendak bebasnya bisa jahat, bisa baik, bisa menghormati Allah, bisa membenci Allah. Dan tentu Allah mengendaki manusia yang diciptakan ini bisa mengasihi Allah. Ya, bisa menghormati Allah. Lalu Allah memiliki anak-anak yang nurut seperti itu. Tapi ternyata ada setan yang membujuk manusia supaya tidak menghormati Allah. Itu jawaban Opa Eras yang pertama. Yang kedua, supaya manusia itu menjadi seperti yang Allah inginkan. Ya, menghormati, mengasihi Allah. Supaya apa? Supaya setan ketahuan. Tuh, kamu salah nih, Tan. Ya, mestinya kamu seperti manusia yang taat ini loh. Tapi manusia salah juga ya. Nah, puji Tuhan, Yesus datang nurut kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa. Sehingga setan bisa dibuktikan bahwa dia itu salah. Mestinya seperti Yesus nih loh.
Nah, kita ini yang mengikut Yesus harus menjadi seperti Yesus. Yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, hidup baik-baik. Itu. Ya, itu. Jadi manusia diciptakan untuk kesukaan hatinya Tuhan. Ya. Oke. +1 601 770 dan seterusnya. Female, usia 52 tahun. Married, US, Mississippi. Ya. Salam Pak Erasto, saya tidak jadi bertanya karena sudah mendapatkan jawaban lewat perjalanan hidup dan khotbah-khotbah Bapak. Haleluya. Makasih Pak. Makasih banyak Pak for being you. Saya tidak dapat ungkapkan rasa syukur yang sama Pak. Saya tidak bisa ungkapkan rasa syukur saya sama Pak Eras yang telah dipakai Roh Kudus memulihkan saya. Dan sekarang saya sudah bisa mengerti bagaimana mengasihi Tuhan. Sebelumnya saya melakukan segala sesuatu karena kewajiban, sekarang berdasarkan kasih kepada Tuhan. Hidup jadi indah, bahagia sekali, hanya banyak nih. God bless you richly, sehat-sehat ya Pak, panjang umur dan doa saya agar Bapak sekeluarga bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik dan memperoleh mahkota yang tidak dapat binasa. Maaf Pak, boleh tidak lagi titip doa biar suami saya dan keluarga saya selamat dan terlepas dari belenggu ramalan-ramalan Feng Shui. Big thanks Pak, love is Christ. Love in Christ always. Elda namanya. El. Ya, saya senang ya bisa membaca suratmu. Kamu orang yang dipilih. You are chosen people, chosen woman. Kamu akan bersama-sama dengan saya nanti ketemu di langit baru, bumi baru. Dari tulisan ini, saya merasa satu getaran di dalam hati saya. Kamu orang yang dipilih. Keluargamu, orang-orang yang kamu kasih, pasti dibebaskan dari belenggu ramalan Feng Shui. Kalau kamu sungguh-sungguh. Jadi ikut terus ya dengan dengar suara kebenaran dan jangan lupa setiap pagi berdoa jam 5 pagi. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi waktu Jakarta yang sama dengan waktu Bangkok. Mungkin di sana sekitar sore atau mulai menjelang malam. Ya. Oke. Tuhan memberkati kamu Elda. 08988438. Salam Pak. Maaf Pak, mau bertanya Pak, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Matius 5:32. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Apa maksud zina dalam ayat ini Pak? Dan jika dikaitkan dengan ayat di bawah ini Pak, sepertinya bertentangan. Yohanes 8 ayat 4, Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Oke. Di dalam Alkitab kita menemukan dua kata zina. Yang pertama pornos, yang kedua moikos. Pornos kata kerja porneo. Moikos moikeo. Pornos itu bentuk perzinahan atau ketidaksetiaan sampai merusak hakikat perkawinan. Jadi memang percuma, tidak bisa dipersatukan kembali. Sedangkan moikos itu bicara mengenai ketidaksetiaan atau keadaan yang tidak sesuai dengan idealnya. Nah, di dalam Alkitab ini sebenarnya kalimatnya begini. Ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena pornos, lalu kawin dengan perempuan lain, ia moikos. Jadi Tuhan di sini sebenarnya secara tidak langsung memberi peluang seperti boleh cerai karena alasan pornos itu. Dan kalau dia menikah, perkawinannya menjadi tidak berkualitas. Tetapi Anda tidak boleh membahas ayat ini hanya dari ayat itu. Dan saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat, ini sangat bahaya. Lalu ikuti ceramah saya mengenai perceraian. Baru Anda tahu sebenarnya dasarnya Musa mengatakan boleh cerai dengan memberi surat talak. Itu semua ada dasar landasannya. Jadi kalau Anda bertanya saya dari ayat ini lalu saya harus membahas dari ayat itu, wah bahaya sekali. Nanti memberi peluang orang seakan-akan boleh cerai atau gampang cerai. Saya minta Anda mencari di Truth ID khotbah saya mengenai perceraian. Ya, itu penting. Bukan saya tidak bisa menjawab, saya bisa menjawab, tetapi tidak bisa dalam waktu singkat. Ikuti khotbah saya mengenai perceraian. Oke, 08214475 dan seterusnya. Salam Bapak. Kalau boleh identitas saya, oke. Ya. Ini pria usia 31 tahun, sudah menikah dan memiliki anak-anak. Ya, tadi saya nggak baca ayatnya secara penuh ya. Oke. Mohon petunjuknya Bapak, apa yang harus saya ubah untuk menghadapi pasangan saya, istri yang selalu berpikiran negatif terhadap ayah dan ibu saya. Padahal ayah dan ibu saya hanya sekedar menanyakan kabar cucu-cucunya, kemudian berkata, jangan marah-marah cucu ya. Tapi istri saya selalu mengatakan, ini kan anak saya mamanya, saya tahu apa yang saya harus lakukan. Dan istri saya selalu berasumsi bahwa ayah dan ibu saya menganggap istri saya tidak mendidik anak. Padahal ayah dan ibu saya tidak pernah mengucapkan itu atau tidak bermaksud demikian ya. Kalimat yang mengatakan istri saya tidak bisa mengurus anak. Bahkan dalam pandangan saya istri saya ini sangat telaten dan bertanggung jawab dalam mengurus anak. Buktinya anak kami yang pertama dan ketiga cukup berprestasi di sekolah. Memang anak kami yang kedua sejak usia 8 bulan karena alasan tertentu harus diasuh oleh ayah dan ibu hingga 6 tahun sehingga mereka dan ibu saya sangat menyayangi anak kami yang kedua. Apalagi satu-satunya cucu laki-laki. Karena anak saya pun anak tunggal. Karena saya, bapak ini. Sehingga menurut pandangan saya pasti telah terjadi hubungan emosional ya, terhadap anak itu. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah cucu ya terhadap anak yang kedua yang pernah dititipkan itu. Atau kadang-kadang juga bicara jangan pukul cucu ya. Itu hanya ungkapan rasa sayang kepada cucu. Bukan berarti melecehkan atau menganggap istri saya tidak bisa mengurus anak. Kadang-kadang perdebatan ini antara suami istri berdampak dalam ibadah. Kadang-kadang kalau sudah tidak ada damai sejahtera, saya tidak akan beribadah secara bersama-sama dalam keluarga, tapi menyendiri dan merenung. Saya adalah anak tunggal dan sangat mengasihi ayah dan ibu saya, sehingga saya juga tidak suka melihat ada orang yang merendahkan ayah dan ibu saya. Apalagi mereka tidak melawan. Ayah dan ibu saya memang tidak sekolah, hanya sampai kelas 3 dan 5 SD. Dan tinggalnya juga di kampung, sehingga kadang-kadang saya sampaikan istri saya, mereka ini kan tidak berpendidikan tinggi seperti kita. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang kurang pas, sebenarnya mereka tidak bermaksud seperti itu. Kita harus memahami perkataan mereka. Kalau di flashback ke belakang sepanjang, kalau di flashback ya sepanjang waktu ya, saya kalau di flashback ke belakang sepanjang yang saya tahu tidak pernah ayah dan ibu saya berkata kasar kepada istri saya. Mereka sangat menghormati istri saya. Bahkan dalam pembicaraan telepon secara pribadi pun kepada saya mereka tidak pernah menyampaikan keluhan tentang istri saya. Mohon maaf Pak, pertanyaan saya terlalu panjang. Oke.
Saya mengerti banget nih persoalan Anda ini. Saya cuma mau mengajarkan Anda satu hal. Jangan banyak bicara. Jangan meresponi istri yang bersikap tidak pantas, tidak sopan terhadap orang tua. Ya, Anda harus bisa yang pertama menerima keadaan istri seperti itu. Yang kedua, tolong balut luka hatimu. Jangan sampai itu membuat goresan yang membuat Anda akan menjaga jarak dengan istri. Anda masih muda, usia 31 tahun. Istrimu juga mungkin sekitar itu. Masih sangat muda. Tentu dalam hal ini kepada ibu-ibu, kaum wanita, Anda tidak boleh bersikap begitu terhadap mertua. Bahkan seandainya mertua mengatakan lebih kasar dari itu pun, menantu harus diam. Ya. Kalau terhadap mertua Anda bersikap begitu, Anda itu sebenarnya tidak matang. Betul-betul jiwamu itu juga sakit. Nah, saya tidak tahu latar belakang dari istri pria ini. Tetapi sekali lagi saya minta kepada si penanya, diam. Jangan bereaksi. Simpen dalam hati. Ya. Juga jangan sampaikan kepada orang tua, diam saja. Kita menunggu dengan sabar istri berubah. Kalau menurut saya minta agar Anda membawa istri Anda ke suara kebenaran. Nanti akan berubah. Ikuti khotbah saya soal wanita surgawi. Tema wanita surgawi. Di acara wanita surgawi. Dan khotbah-khotbah saya akan pasti mengubah. Karena saya sudah melihat bagaimana orang diubah Tuhan. Lewat banyak khotbah yang saya sampaikan. Jadi diam saja, jangan konflik, jangan dibenturkan. Anggaplah orang tuamu salah, anggaplah orang tuamu keliru, engkau diam saja. Anda jangan beralasan, aku sangat mengasihi orang tua, aku membela orang tua. Nanti Anda kehilangan keluarga. Ya, mengalah, diam, sambil menunggu istri bisa berubah. Jangan bertanya sampai kapan. Dan kalimat kedua jangan berkata aku tak sanggup lagi. Ya. Sampai kapan? Ada waktu Tuhan. Tak sanggup lagi tidak mungkin. Karena Allah tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Oke. 08965244 dan seterusnya. Saya perempuan usia 25 tahun, Om Eras. Saya mau bertanya pendapat Om perihal orang-orang Kristen yang seringkali mengajak bahkan terkesan memaksa orang non-Kristen untuk masuk agama Kristen. Hal ini mempersulit saya di tengah-tengah perjuangan saya untuk mengenalkan Yesus ke ibu saya yang non-Kristen. Karena pandangan beliau, kenapa Kristen harus selalu memaksa orang non-Kristen masuk Kristen? Padahal di mata beliau kehidupan mereka belum lebih baik dari orang non-Kristen. Dulu saya disekolahkan oleh ibu saya di sekolah Kristen yang cukup baik. Di sana TK sampai SMP setiap pagi diawali dengan doa Bapak kami. Bahkan sampai 3 bahasa. Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Karena itu juga saya jadi beragama Kristen sampai saat SMA. Saya dikenalkan untuk beribadah di Rehoboth. Saat ibadah raya masih di Kirana. Ibu saya beragama Buddha tetapi tidak pernah memaksa anak-anaknya dalam memeluk agama apapun. Asalkan dijalankan apapun yang diperintahkan dalam agama yang dianut. Salah satu pesan ibu saya beragama Kristen. Salah satu besan ibu saya beragama Kristen. Ya. Besan tersebut selalu memaksakan ibu saya untuk masuk Kristen agar dapat masuk surga. Ini. Bahkan sering berbicara bahwa kalau terlambat masuk Kristen saat meninggal, namanya tidak tercatat untuk masuk surga. Mengajak kakak yang lain untuk belajar menjadi pendeta agar bisa kaya raya. Wow, susah bener ini. Selalu bilang agama lain tidak menyelamatkan, bahkan sampai di depan banyak orang saat sedang kumpul keluarga. Ibu saya selalu tersenyum menjawab, mungkin belum waktunya. Woi, bijaksana si ibu Buddha ini.
Saya sendiri selalu menjelaskan sebenarnya tidak seperti itu hukum-hukum yang ada. Saya jelaskan seperti yang Om jelaskan dalam khotbah keselamatan di luar Kristen. Saya tak berdoa dan berjuang agar ibu saya mau mengenal Yesus dan menjadi Kristen yang benar. Bukan karena paksaan. Saya mau ibu saya mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya. Mohon pencerahannya Om untuk hal ini. Kadang saat sedang berkumpul keluarga dan terjadi hal seperti ini, saya tidak tega melihat ibu saya ditekan, bahkan juga ingin meninggalkan ruangan itu. Terima kasih. Yang pertama, kepada ibu dijelaskan apa yang saya jelaskan kepada kamu. Keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus, di mana Yesus memikul semua dosa manusia, juga termasuk dosa ibu Anda. Tetapi tidak semua orang menjadi umat pilihan. Itu berdasarkan pilihan Allah, hak bebasnya Tuhan atau prerogatifnya Allah. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kalau menjadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kalau tidak, percuma. Tidak heran ada orang yang jahatnya lebih dari orang non-Kristen atau orang non-Kristen lebih baik dari orang Kristen. Jadi kekristenan tidak otomatis membuat orang baik. Kristen yang benar itu berjuang untuk serupa seperti Yesus atau sempurna seperti Bapa yang kelakuannya agung, termasuk tidak memaksa orang untuk pindah agama. Jadi besan dari ibu Anda ini memang belum mengenal kebenaran. Biasanya dari gereja-gereja yang pemahaman pendetanya dangkal. Nah, lalu yang Anda lakukan kedua setelah menjelaskan kepada ibu, Anda bisa menjelaskan kepada besan tersebut. Biasanya tidak mau terima, tapi Anda harus jelaskan dulu. Minimal dia punya rem nanti. Ya? Kalau Anda ada waktu dalam pertemuan kapan saja, sampaikan kebenaran ini. Lalu yang terakhir, jadilah berkat. Melalui sikap perbuatan Anda, jadilah berkat. Buktikan bagaimana Kristen yang sesungguhnya itu. Bagaimana Kristen yang sesungguhnya itu. Ya, itu, jadi berkat. Dan percayalah nanti Anda akan punya waktu untuk menjelaskan secara tepat, dalam waktu yang tepat, secara efektif mengenai keselamatan yang Anda belajar dari saya, keselamatan di luar Kristen. Bukan luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Tapi ingat, orang-orang yang tidak menjadi umat pilihan, kalau berbuat baik masih bisa masuk surga sebagai anggota masyarakat. Kalau orang Kristen harus sempurna seperti Bapa. Oke? Nanti kalau dalam pertemuan ada suara seperti itu, kalau Tuhan izinkan Anda berkata, bukan begitu. Anda jelaskan. Oke, 0815, 1811 dan seterusnya. Pak Era, saya sangat diberkati dengan khotbah, seminar, dan buku-buku Bapak, khususnya tentang surga, keselamatan, dan lain-lain. Saya mau bertanya berapa hal ini, Pak. Nanti di surga kita pakai bahasa apa? Tidak perlu dijawab dan kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu. Tetapi komunikasi pasti akan berlangsung dengan baik. Sekarang saja ada gadget yang bisa menerjemahkan kita bicara. So easy, no problem. Surga kan sangat luas. Transportnya pakai apa, Pak? Nah, sekarang aja orang bisa membuat pesawat ulang-alik. Apalah artinya nanti ya? Apa di surga masih bisa punya binatang piaraan? Menurut saya masih. Sebab apa yang ada di bumi akan ada di surga. Apa makanan minuman di surga seperti di bumi? Bisa iya. Karena kita akan mengenakan tubuh daging. Ya. Apa di surga kita masih bisa mengenali orang-orang yang kita kasih? Pasti, yang ini pasti. Ya. Dari saya penggemar Bapak Januar Sugianto. Pak Januar, salam LB3. I appreciate and I love you. Amin.